Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kuat SMK Negeri 1 Surabaya. Berjumpa kembali dengan Ibu Vina dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk persiapan tes kemampuan akademik TKA pada jenjang SMA dan SMK. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar materi bahasa Indonesia, pemahaman tekstual, mengidentifikasi kata serapan dari bahasa daerah atau asing dalam berbagai bidang. Pastikan kalian telah menyimak videonya sebelum memirsa pada video kali ini. Pada video kali ini, di bagian kedua, kita akan belajar pemahaman tekstual, mengidentifikasi latar, karakter, dan fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi dan non-fiksi. Setiap teks, baik fiksi maupun non-fiksi, mengandung informasi yang dapat diketahui melalui pilihan kata atau susunan kalimatnya. Dalam teks fiksi, informasi mengenai latar tempat dan waktu, serta sifat atau sikap tokoh dapat dijabarkan melalui kosakata yang relevan. Sementara itu, dalam teks non-fiksi, kosakata biasa digunakan untuk menjelaskan fenomena secara objektif dan logis. Dengan mencermati kosakata yang digunakan penulis, pembaca dapat memahami isi teks secara lebih utuh. Teks fiksi. Teks fiksi adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau rekaan pengarang. Artinya, cerita yang disampaikan tidak benar-benar terjadi. Teks fiksi menampilkan latar, tokoh, dan penokohan, serta pesan moral yang disampaikan secara ekspresif dan kreatif. Ragam teks fiksi meliputi puisi, prosa, dan drama. Latar atau setting merupakan unsur pembangun teks fiksi yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana ketika peristiwa dalam cerita berlangsung. Selain itu, latar juga berfungsi mendukung perkembangan alur atau plot. Selain latar, unsur pembangun lainnya adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita yang mengalami berbagai peristiwa dan terlibat dalam pengembangan alur, sedangkan penokohan merupakan penggambaran sikap, sifat atau watak yang dimiliki tokoh tersebut. Terdapat beberapa teknik penokohan dalam teks fiksi sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung atau eksplisit, yaitu pengarang menyebutkan secara langsung sifat atau karakter tokoh. Perhatikan contoh berikut ini. 2. Secara tidak langsung atau implisit, yaitu pengarang menggambarkan sifat tokoh melalui berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ucapan atau dialog tokoh. 2. Tindakan atau perilaku tokoh. Perhatikan contoh masing-masing. 3. Reaksi tokoh terhadap tokoh lain. 4. Penampilan fisik atau kebiasaan tokoh. Perhatikan contoh masing-masing berikut ini. 2. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah jenis teks yang memuat informasi berdasarkan kenyataan atau fakta. Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan, menjelaskan sesuatu atau menyampaikan laporan secara jelas dan sistematis. Karakteristik teks non-fiksi yaitu bersifat faktual, disusun secara logis dan runtut, serta bertujuan memberikan informasi atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ragam teks non-fiksi antara lain
laporan hasil observasi, artikel, esai, biografi, berita, dan karya ilmiah. Umumnya, teks non-fiksi ditulis sebagai bentuk respon terhadap berbagai fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Fenomena tersebut dapat berkaitan dengan peristiwa nyata, perubahan sosial, perkembangan teknologi, bencana alam, pendidikan, dan tren gaya hidup sehari-hari. Setelah kita menyimak secara singkat materi, saatnya kita menelaah soal TKA berikut ini. 1. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan seksama. Cuaca cukup bersahabat sore itu. Langit senja berwarna agak kemerahan. Angin bertiup sangat menyejukkan. Hamparan padi yang menguning meliuk-liuk diterpa angin. Di pemantang, terlihat raut lelah wajah para petani selepas memanen padi. Tak mau kalah, di lahan sawah kosong sekumpulan bocah bersorak menarik senar layang-layangnya. Tampak pula para penggembala dengan sabar menggiring kambingnya pulang ke kandang. Latar dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Sore hari sawah, B. Siang hari pematang, C. Pagi hari di dekat sungai, D. Sore menjelang malam, ladang, E. Ketika senja, peternakan kambing. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah A. Latar dalam kutipan cerpen tersebut disampaikan secara implisit. Latar waktu dalam cerita tersebut adalah sore hari, sedangkan latar tempat yang tergambar adalah sawah. 2. Bacalah teks berikut dengan seksama. Budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat derasnya arus globalisasi. Sebagian besar remaja dan orang dewasa kini lebih antusias terhadap tarian dan musik dari luar negeri daripada tari tradisional, gamelan atau upacara adat daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal perlu digalakkan melalui berbagai langkah, seperti penerapan regulasi yang mendukung pengembangan dan pengenalan budaya daerah kepada generasi muda. Tentukan pernyataan berikut yang menggambarkan fenomena dari teks tersebut. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. A. Arus globalisasi membuat generasi muda lebih tertarik pada budaya asing. B. Gamelan dan tari tradisional makin dikenal di mancanegara. C. Musik dan tarian dari luar negeri makin diminati oleh generasi muda Indonesia. D. Pelestarian budaya lokal merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sepenuhnya. E. Globalisasi merupakan salah satu penyebab menurunnya minat generasi muda terhadap budaya lokal. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah A, C, dan E. Pernyataan A, C, dan E benar karena ketiganya menggambarkan fenomena yang sesuai dengan isi teks, yaitu meningkatnya ketertarikan generasi muda terhadap budaya asing akibat arus globalisasi dan menurunnya minat terhadap kesenian tradisional. Ketiga pernyataan tersebut mencerminkan gejala nyata yang diuraikan dalam teks. 3. Bacalah teks berikut dengan saksama. Perubahan iklim merupakan gejala yang timbul akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Penyumbang gas rumah kaca terbesar adalah aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan secara masif. Kondisi ini menyebabkan suhu bumi meningkat, es di kutub mencair dan permukaan laut terus naik. Selain itu, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim seperti kekeringan berkepanjangan, banjir bandang, dan gelombang panas. Jika tidak segera ditangani, dampaknya dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Kosakata yang menggambarkan fenomena dalam teks tersebut adalah A. Cuaca manusia dan krisis, B. Pembakaran hutan dan bumi, C. Penanganan pembakaran dan kehidupan, D. Suhu es mencair dan permukaan laut naik, E.
gas rumah kaca, ancaman, dan permukaan laut. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 3 adalah D. Fenomena utama yang dibahas dalam teks adalah perubahan iklim akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Gejala yang tampak antara lain kenaikan suhu bumi, pencairan es di kutub, dan kenaikan permukaan laut. Ketiga hal tersebut merupakan peristiwa nyata yang dapat diamati dan menjadi indikator langsung dari perubahan iklim. Oleh karena itu, kosakata suhu, es mencair, dan permukaan laut naik menggambarkan fenomena yang dijelaskan dalam teks. 4. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. Tiap kali berkumpul di emper masjid selepas maghrib, kami selalu saling membanggakan aktivitas masing-masing. Bagaimana kami bermain drama di TVRI atau bermain ketoprak bersama pelawak-pelawak idola kami. Enek mendengarkan semua itu dengan setia. Ia tampak iri atau sedih. Enek tampak senang dengan perkembangan dan kemajuan kami. Berdasarkan teks tersebut, tentukan kalimat berikut yang membuktikan bahwa penokohan Enek adalah sabar dan suportif. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. 1. Enek mendengarkan cerita teman-temannya dengan setia. 2. Enek tampak senang dengan perkembangan dan kemajuan teman-temannya. 3. Enek selalu ikut berkumpul di emper masjid selepas maghrib. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal keempat adalah pernyataan 1 dan 2 benar, pernyataan 3 salah. Pernyataan 1 dan 2 menunjukkan sifat tulus dan suportif dari tokoh Enek secara langsung. Kalimat Enek mendengarkan semua itu dengan setia, menunjukkan bahwa ia bersikap terbuka dan sabar terhadap cerita keberhasilan teman-temannya. Kalimat Enek malah tampak senang dengan perkembangan dan kemajuan kami, mempertegas bahwa ia mendukung teman-temannya dengan tulus, tanpa rasa iri. Pernyataan ketiga, Enek selalu ikut berkumpul di emper masjid selepas maghrib, tidak membuktikan bahwa Enek sabar dan suportif, karena kalimat tersebut hanya menjelaskan kebiasaan, bukan menggambarkan sikap atau karakter Enek. 5. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. 1. Begitulah pentingnya makaji. 2. Tanpa campur tangannya, kenduri terasa hambar, sehambar gulai kambil dan gulai rebung karena bumbu-bumbunya tak diracik oleh tangan dingin lelaki itu. 3. Sejak dulu, Makaji tak pernah keberatan membantu keluarga mana saja yang hendak menggelar pesta. 4. Makaji tak pilih kasih, meski ia satu-satunya juru masak yang masih tersisa di Lareh Panjang. 5. Di usia senja ia masih tangguh menahan kantuk. Tangannya tetap gesit meracik bumbu, masih kuat ia berjaga semalam suntuk. Tentukanlah kalimat dalam teks tersebut yang menggambarkan karakter tokoh secara langsung. Pilihlah jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 3, D. Kalimat 4, E. Kalimat 5. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah C, D, dan E. Karakter tokoh dapat digambarkan secara langsung atau eksplisit melalui penuturan narator yang menyebutkan sifat, kebiasaan, atau sikap tokoh secara jelas. Dalam kutipan cerpen tersebut, karakter Makaji digambarkan secara langsung melalui kalimat nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya marilah kita berlatih mengerjakan latihan mandiri berikut ini. 1. Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama. Namanya Arsi, kujumpai pertama
kedua dan ketiga kalinya selalu di pertengahan pertunjukan wayang kulit. Ketika punakawan muncul hanya untuk menihilkan awal dan akhir cerita. Suara tawanya entah kenapa mengejutkan dan membuatku segera berpaling ke arahnya. Suara itu mengembang dan mengembang seperti langkah tak berjejak dan memaksaku tersenyum. Itu Arsy anak Yukatiem. Sudri, informan dalam kerja risetku, menyahut cepat pertanyaanku. Baru 20 tahun, sambungnya. Entah dengan maksud apa, pertemuan kelima di panggung dangdut, kami berkenalan, bapaknya petani palawija, ibunya membuka kios gado-gado. Latar tempat yang tergambar dalam cerita tersebut adalah A. Rumah Arsy, B. Rumah Sudri, C. Desa terpencil di lereng gunung, D. Kios gado-gado dan ladang palawija, E. Lokasi pertunjukan wayang kulit dan panggung dangdut. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah E. Lokasi pertunjukan wayang kulit dan panggung dangdut. Latar tempat yang tergambar dalam cerita tersebut adalah lokasi pertunjukan wayang kulit dan panggung dangdut. Pilihan lain seperti rumah Arsy, rumah Sudri, desa di lereng gunung, atau kios gado-gado dan ladang palawija tidak sesuai dengan latar tempat yang ditunjukkan dalam teks. 2. Bacalah teks berikut dengan saksama. Sebuah riset menunjukkan bahwa ekstrak buah mengkudu dapat mencegah penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah. Penumpukan kolesterol merupakan salah satu faktor yang memicu berbagai penyakit serius seperti stroke dan penyakit jantung. Ekstrak mengkudu mengandung flavonoid yang berperan dalam menghambat aktivitas enzim pembentuk lemak dan kolesterol di dalam tubuh. Fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah A. Khasiat buah-buahan, B. Penyakit kardiovaskular akibat gaya hidup tidak sehat, C. Peran flavonoid dalam memperkuat daya tahan tubuh, D. Pengaruh makanan berlemak terhadap tekanan darah tinggi, E. Penelitian tanaman obat untuk menurunkan kadar kolesterol. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 2 adalah E. Fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah penelitian tanaman obat yang menurunkan kadar kolesterol. Hal ini tampak dari penjelasan mengenai riset tentang ekstrak buah mengkudu yang mampu mencegah penumpukan kolesterol dalam pembuluh darah. Teks juga menekankan adanya kandungan flavonoid dalam mengkudu yang berperan dalam menghambat pembentukan lemak dan kolesterol. 3. Bacalah hasil penelitian berikut dengan saksama. Penggunaan mokaf dalam pembuatan kue stik bawang tidak hanya meningkatkan nilai ekonomis tepung singkong, tetapi juga memberikan manfaat fungsional pada produk akhir. Tepung ini mampu mempertahankan kandungan protein dalam kue stik bawang, serta mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Kandungan pati dalam tepung terigu relatif rendah, yaitu sekitar 60-68%, sedangkan mokaf memiliki kadar pati yang lebih tinggi yaitu 87%. Oleh karena itu, mokaf dapat dijadikan bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan kue stik bawang. Mokaf juga mengandung amilosa sebesar 23,03% dan amilopektin sebesar 87%. Amilosa berperan memberikan tekstur keras pada adonan, sedangkan amilopektin menghasilkan tekstur yang lebih lunak. Tentukan pernyataan yang menggambarkan fenomena dalam teks tersebut. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Mokaf berasal dari hasil olahan singkong. B. Kandungan amilopektin yang lebih tinggi dapat menyebabkan adonan terlalu keras. C. Penggunaan mokaf dapat mengurangi ketergantungan pada tepung terigu. D. Kandungan protein mokaf lebih tinggi daripada kandungan protein tepung terigu. E. Perbandingan kandungan pati merupakan dasar dalam memilih jenis tepung untuk pembuatan kue stik. Tentukan jawaban kalian.
Jawaban untuk soal nomor 3 adalah A, C, dan E. Pernyataan A benar karena teks menjelaskan bahwa mokaf merupakan hasil olahan dari singkong. Pernyataan B salah karena kandungan amilopektin justru memberikan tekstur lunak, bukan keras. Tekstur keras pada adonan dipengaruhi oleh kandungan amilosa. Pernyataan C benar karena teks menyebutkan bahwa penggunaan mokaf dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. Pernyataan E benar karena perbandingan kadar pati antara tepung terigu 60-68% dan mokaf 87% dijadikan dasar pemilihan jenis tepung untuk pembuatan stik bawang. Soal nomor 4. Di tengah suasana gembira itu di kamar kasih, boneka tersadar lalu dihentikannya sebentar segala kegiatan di situ. Tapi malam kembali senyap, di ribuan kamar lain pun kegiatan terhenti. Boneka, sebentar kawan-kawan, saya tidak akan mengganggu kesenangan kalian barusan. Kita menyanyi, kita menari, kita bersenang-senang. Tapi untuk apa semua itu? Apa kita hanya bersenang-senang sendirian saja, menari dan menyanyi untuk diri sendiri? Berang? Oh, tentu saja tidak. Kita harus berbuat kebaikan untuk semua orang. Untuk semua makhluk, bukan begitu jerapah? Jerapah? Tentu saja. Tapi apa maksud pernyataan boneka? Petit Lapin? Apa kita memang bersenang-senang sendirian saja? Kasimir? Atau adakah di antara kita yang bersedih hati malam ini? Boneka? Ada kawan-kawan, lihatlah yang di tempat tidur itu. Bukankah dia kawan baik kita yang kita jaga? Bukankah dia sedang sakit? Semuanya. Oh, kamu benar boneka, Kasih sedang sakit. Boneka. Kita harus menghiburnya, kita harus mengajaknya bernyanyi dan menari. Jerapah? Benar, kita harus bangunkan semuanya. Kasimir, aku setuju dengan ide boneka. Boneka penuh inisiatif. Petit Latin, kita hibur semua anak. Apa saja sifat tokoh boneka? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Peduli terhadap kondisi orang lain. B. Reflektif dan suka berpikir mendalam. C. Kreatif dan mudah terpengaruh. D. Menyukai tantangan dan hiburan. E. Proaktif dan berinisiatif. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 4 adalah A, B, dan E. Pernyataan A benar karena boneka menunjukkan kepedulian terhadap Kasih yang sedang sakit dengan mengajak teman-temannya menghiburnya. Pernyataan B benar karena boneka merefleksikan kegiatan mereka dengan bertanya untuk apa mereka hanya menari dan menyanyi sendirian sehingga tampak suka berpikir mendalam. Dan pernyataan E benar karena boneka berinisiatif mengajak semua boneka lain untuk menghibur Kasih, menunjukkan sifat dan sikap proaktif. Soal nomor 5. Di tengah suasana gembira itu di kamar Kasih, boneka tersadar lalu dihentikannya sebentar segala kegiatan di situ. Tapi malam kembali senyap, di ribuan kamar lain pun kegiatan terhenti. Boneka, sebentar kawan-kawan, saya tidak akan mengganggu kesenangan kalian barusan. Kita menyanyi, kita menari, kita bersenang-senang. Tapi untuk apa semua itu? Apa kita hanya bersenang-senang sendirian saja, menari dan menyanyi untuk diri sendiri? Berang? Oh, tentu saja tidak. Kita harus berbuat kebaikan untuk semua orang. Untuk semua makhluk, bukan begitu jerapah? Jerapah? Tentu saja. Tapi apa maksud pernyataan boneka? Petit Lapin? Apa kita memang bersenang-senang sendirian saja? Kasimir? Atau adakah di antara kita yang bersedih hati malam ini? Boneka? Ada kawan-kawan, lihatlah yang di tempat tidur itu. Bukankah dia kawan baik kita yang kita jaga? Bukankah dia sedang sakit? Semuanya. Oh, kamu benar boneka, Kasih sedang sakit.
boneka. Kita harus menghiburnya, kita harus mengajaknya bernyanyi dan menari. Jerapah? Benar, kita harus bangunkan semuanya. Kasimir, aku setuju dengan ide boneka. Boneka penuh inisiatif. Petit Latin, kita hibur semua anak. Berdasarkan teks tersebut, tentukan teknik penokohan dalam kalimat berikut, langsung atau tidak langsung. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. 1. Sebentar kawan-kawan, saya tidak akan mengganggu kesenangan kalian barusan. Kita menyanyi, kita menari, kita bersenang-senang, tapi untuk apa semua itu? Apa kita hanya bersenang-senang sendirian saja? Menari dan menyanyi untuk diri sendiri. 2. Kita harus menghiburnya, kita harus mengajaknya bernyanyi dan menari. 3. Aku setuju dengan ide boneka. Boneka penuh inisiatif. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 5 sebagai berikut. Kalimat pada pernyataan 1 dan 2 termasuk teknik penokohan tidak langsung karena sifat boneka digambarkan melalui dialog dan tindakannya, yaitu peduli, reflektif, dan proaktif, bukan pernyataan eksplisit dari pengarang. Sementara itu, pernyataan 3 termasuk teknik penokohan langsung karena pengarang secara eksplisit menyebutkan sifat tokoh dalam narasi, yaitu boneka penuh inisiatif. 6. Bacalah teks berikut dengan saksama. Pertemuan singkat itu berlalu dalam tahun. Pembicaraan sesama kakak beradik tidak tiba pada kesimpulan. Masing-masing sibuk dengan urusan sendiri, dan ketika aku berkunjung ke kampung halaman, kutemukan dia dengan beberapa kerabat dekat lainnya. Kudapati ia terbaring di tempat tidur, di ruangan sempit 2x2 meter, beberapa selang oksigen di hidungnya. Ia bernafas dengan bantuan oksigen. Matanya berkaca-kaca sambil mulutnya berkata, "Kudengar kau datang. Beginilah keadaanku, sudah berbulan-bulan." Agak sulit baginya berbicara. Dadanya tampak sesak bernafas. Aku tidak mungkin berbicara mengenai tanah itu. Kuserahkan persoalannya kepada keluarga dekat. Latar suasana yang tergambar dalam cerita tersebut adalah A. Khawatir karena suasana kampung halaman telah banyak berubah. B. Haru karena tokoh utama teringat masa kecilnya bersama keluarga. C. Pilu karena tokoh menemukan saudaranya dalam kondisi sakit parah. D. Cemas karena tokoh utama tidak tahu hal terjadi pada tanah keluarga. E. Bahagia karena tokoh akhirnya bisa bertemu dengan saudara yang dirindukan. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah C. Latar yang tergambar dalam cerita tersebut adalah suasana pilu karena tokoh menemukan saudaranya dalam kondisi sakit parah. Soal nomor 7. Harga kopi Robusta turun tajam. Turunnya harga kopi Robusta membuat pendapatan petani di Jawa Timur makin tertekan. Biaya produksi yang mahal membuat margin panen sangat tipis. Putik Widiawati, petani kopi Robusta, mengeluhkan bahwa kopi Robusta hasil panennya akan dibeli pabrik dengan harga Rp47.000 per kilogram. Padahal pada musim panen tahun lalu, ia dapat menjual kopinya seharga Rp75.000 per kilogram. Ia bersama suaminya menanam dan mengolah kebun kopi Robusta di 1 hektar lahan milik perhutani sejak 2014. Selama itu pula, Putik tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi, sementara harga pupuk makin mahal dari tahun ke tahun. Kalau pupuk mahal, kita pupuk hanya sedikit, ujarnya sambil memperlihatkan biji-biji kopi yang tengah dijemur. Kurangnya asupan pupuk tentu membuat hasil kopinya tidak maksimal. Namun, beberapa pun hasil yang didapatkan, ia syukuri sembari tetap berharap agar laba yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tahun mendatang.
Muhammad Sabri, petani kopi Desa Garahan, juga harus merelakan biji kopi robustanya dibeli lebih murah dari tahun lalu, yaitu 48.500 per kilogram. Namun, ia tak mempermasalahkan harga yang anjlok karena hasil panennya tahun ini meningkat. Biji kopi yang sudah dipanen sejak Juni lalu mendapatkan hasil 3 ton dari 2 hektar lahan miliknya. Meskipun harga kopi makin murah, ia mengaku bahwa secara nominal untung yang didapat lebih besar. Ia menjual kopi yang telah digiling kepada tengkulak di Dusun Curah Manis, Desa Sidumulyo, Kecamatan Silo. Fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah A. Kesulitan petani memperoleh pupuk subsidi. B. Peningkatan hasil panen kopi robusta di Jawa Timur. C. Keluhan petani terhadap kualitas kopi robusta yang rendah. D. Pemasaran kopi robusta oleh tengkulak di daerah pedesaan. E. Turunnya harga kopi robusta yang mempengaruhi pendapatan petani. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 7 adalah E. Fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah turunnya harga kopi robusta yang mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini terlihat dari keluhan Putik Widiawati yang harga kopinya turun dari 75.000 menjadi 47.000 per kilogram, serta Muhammad Sabri yang juga menjual kopi dengan harga lebih rendah dari tahun lalu. Soal nomor 8. Harga kopi robusta turun tajam. Turunnya harga kopi robusta membuat pendapatan petani di Jawa Timur makin tertekan. Biaya produksi yang mahal membuat margin panen sangat tipis. Putik Widiawati, petani kopi robusta, mengeluhkan bahwa kopi robusta hasil panennya akan dibeli pabrik dengan harga 47.000 per kilogram. Padahal pada musim panen tahun lalu, ia dapat menjual kopinya seharga 75.000 per kilogram. Ia bersama suaminya menanam dan mengolah kebun kopi robusta di 1 hektar lahan milik Perhutani sejak 2014. Selama itu pula, Putik tidak pernah mendapatkan pupuk subsidi, sementara harga pupuk makin mahal dari tahun ke tahun. Kalau pupuk mahal, kita pupuk hanya sedikit, ujarnya sambil memperlihatkan biji-biji kopi yang tengah dijemur. Kurangnya asupan pupuk tentu membuat hasil kopinya tidak maksimal. Namun, beberapa pun hasil yang didapatkan, ia syukuri sembari tetap berharap agar laba yang didapat cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai tahun mendatang. Muhammad Sabri, petani kopi Desa Garahan, juga harus merelakan biji kopi robustanya dibeli lebih murah dari tahun lalu, yaitu 48.500 per kilogram. Namun, ia tak mempermasalahkan harga yang anjlok karena hasil panennya tahun ini meningkat. Biji kopi yang sudah dipanen sejak Juni lalu mendapatkan hasil 3 ton dari 2 hektar lahan miliknya. Meskipun harga kopi makin murah, ia mengaku bahwa secara nominal untung yang didapat lebih besar. Ia menjual kopi yang telah digiling kepada tengkulak di Dusun Curah Manis, Desa Sidumulyo, Kecamatan Silo. Berdasarkan teks tersebut, tentukan kalimat-kalimat berikut yang merupakan informasi faktual. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Muhammad Sabri menjual kopinya ke tengkulak di Dusun Curah Manis. B. Putik menanam kopi robusta di lahan milik Perhutani sejak tahun 2014. C. Harga kopi robusta tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. D. Petani kopi Desa Garahan mendapatkan hasil panen 1 ton dari 2 hektar lahan. E. Putik Widiawati menjual kopi robusta seharga 75.000 per kilogram pada musim panen tahun ini. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah A, B, C. Kalimat A merupakan informasi faktual sesuai isi teks yang menyebutkan Sabri menjual kopi giling kepada tengkulak di Dusun Curah Manis, Desa Sidumulyo. Kalimat B faktual karena dalam teks dijelaskan bahwa Putik bersama suaminya menanam kopi di lahan Perhutani sejak 2014.
Kalimat C faktual terbukti dari perbandingan harga tahun lalu 75.000 per kilo turun menjadi sekitar 47 sampai 48.500 per kilo. Soal nomor 9. Bacalah teks berikut dengan saksama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memastikan bibit siklon tropis 90S yang terdeteksi pada Sabtu 2 Agustus 2025 di wilayah Indonesia sudah punah. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani mengatakan saat ini sebagian wilayah Indonesia termasuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek masih berada dalam periode musim kemarau. Sudah punah bibit siklon tropisnya per hari ini jam 7 pagi. Jadi sudah tidak berpengaruh terhadap pola cuaca di Indonesia, ujarnya. Kendati demikian, potensi hujan masih dapat terjadi, tergantung dinamika atmosfer yang sedang dominan dan mempengaruhi peningkatan curah hujan. BMKG mencatat dalam 3 hari terakhir hujan lebat hingga ekstrim terjadi di Maluku 205,3 mm per hari. Kalimantan Barat 89,5 mm per hari, Jawa Tengah 83 mm per hari, dan Jabodetabek 121,8 mm per hari. Lantas, mana saja wilayah berpotensi dilanda cuaca ekstrim dalam sepekan ke depan? Andri menyampaikan berdasarkan analisis kondisi atmosfer terkini, terdapat sejumlah faktor yang mendorong peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu faktor utamanya adalah aktifnya fenomena Madden-Julian Oscillation (MJO) yang saat ini sedang spesial berpengaruh di wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, suhu permukaan laut yang masih tergolong hangat turut memperkuat pasokan uap air ke atmosfer, menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya hujan. Ditambah lagi, kata dia, atmosfer yang cukup labil memicu terbentuknya awan-awan konvektif yang tinggi dan tebal yang umumnya membawa hujan lebat. Gabungan ketiga faktor ini menyebabkan curah hujan di beberapa wilayah meningkat pada saat ini. Kosakata yang menggambarkan fenomena yang dibahas dalam teks tersebut adalah A. Gempa, retakan, dan pergeseran. B. Hujan, kemarau, dan bibit siklon. C. Banjir, luapan air, dan bendungan. D. Longsor, tanah basah, dan reruntuhan. E. Panas, kekeringan, dan gelombang tinggi. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah B. Kosakata yang menggambarkan fenomena dalam teks adalah hujan, kemarau, dan bibit siklon. Dalam teks dijelaskan bahwa sebagian wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau. Potensi hujan lebat masih terjadi dan bibit siklon tropis 90S sudah punah. 10. Bacalah kutipan teks berikut dengan saksama. Meski sedang liburan di rumah neneknya di desa Bangun Jiwa, Amir tetap bangun pagi. Sudah menjadi kebiasaannya setiap hari kalau sedang tidak libur, Amir bangun pagi untuk bersiap ke sekolah. Amir selalu ingat nasihat nenek. Orang yang rajin bangun pagi akan lebih mudah mendapat rezeki. Di mata Amir, nenek adalah sosok perempuan yang bijaksana dan pintar. Amir tidak tahu apa makna nasihat nenek itu, tapi ia merasa ada benarnya. Bangun pagi membuatnya tidak terlambat tiba di sekolah dan tidak ketinggalan pelajaran. Selain itu, bangun pagi sungguh menyenangkan. Hanya pada waktu pagi kita bisa menikmati suasana alam yang paling nyaman. Cahaya matahari masih hangat, udara masih bersih, tumbuhan pun tampak segar seolah semua lebih bugar setelah bangun tidur. Pagi ini Amir mendapati nenek duduk sendirian di beranda depan. Rupanya nenek sedang menyulam bendera. Amir menyapa dan bertanya, "Selamat pagi, Nek, benderanya kenapa?" "Oh, cucuku sudah bangun," sahut nenek. "Bendera ini sedikit robek karena sudah tua."
Kenapa tidak beli yang baru saja? Nenek tersenyum. Belum perlu, katanya. Ini masih bisa diperbaiki. Tidak baik memboroskan uang. Lebih untung ditabung, siapa tahu akan ada kebutuhan yang lebih penting. Berdasarkan teks tersebut, tentukan kutipan berikut yang menerapkan teknik penokohan secara tidak langsung. Berilah tanda centang pada kolom tepat atau tidak tepat. 1. Meski sedang liburan di rumah neneknya di desa Bangun Jiwa, Amir tetap bangun pagi. 2. Di mata Amir, nenek adalah sosok perempuan yang bijak dan pintar. 3. Amir tak tahu apa makna nasihat nenek itu, tapi ia merasa ada benarnya. Tentukan jawaban kalian. Jawaban untuk soal nomor 10 sebagai berikut. Kutipan pertama merupakan penokohan tidak langsung karena sifat Amir rajin digambarkan melalui tindakan yang tetap bangun pagi. Kutipan 2 bukan penokohan tidak langsung, melainkan penokohan langsung sebab pengarang menyebutkan secara eksplisit bahwa nenek bijak dan pintar. Kutipan 3 merupakan penokohan tidak langsung karena sifat Amir reflektif, menghargai nasihat, ditunjukkan melalui respon dan perasaannya, bukan pernyataan langsung pengarang. Demikianlah pembelajaran materi persiapan TKA pada jenjang SMK untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran Bahasa Indonesia lainnya. Salam dari SMK Negeri 1 Surabaya. Kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.